Dikisahkan selama berabad-abad, dua ras berbeda hidup secara berdampingan dalam damai. Satunya manusia, dan satunya lagi adalah penyihir. Namun semua berubah sejak salah satu dari penyihir serakah bernama Mordred mengambil alih kepemimpinan. Dengan menyatukan semua penyihir, dia berniat menguasai seluruh dunia, yang mana dimulai dengan sebuah benteng pertahanan terakhir di suatu negeri. Tidak tanggung-tanggung, ratusan penyihir membawa serta makhluk kuno raksasa untuk menggempur dengan sangat agresif, sehingga tidak peduli sekeras apapun, pertahanan manusia dibuat hancur hanya dalam sekejap mata. Salah satu pangeran menyarankan kepada saudaranya yang kini menjabat sebagai raja untuk menyerah. Tetapi sang raja yang gagah berani itu menolak, berbekal keyakinan, keberanian, serta pedang sakti mandraguna. Raja itu pun menerjang masuk ke jantung pertahanan musuh, lalu tanpa ragu ia menghabisi sang penyihir Mordred. Beberapa waktu kemudian, sang raja mengadakan pertemuan dengan para dewan untuk membahas tentang kenaikan harga beras. Tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya terhadap kaum penyihir. Dua ksatria yang merupakan anggota dewan mencoba mengingatkan sang raja yang diketahui bernama Uther bahwa sebenarnya penyihir tidaklah jahat, mereka hanya terpengaruh oleh Mordred yang menjadi pemimpin buruk. Ini terbukti bahwa salah satu penyihir agung, Merlin, memberikan pedang sakti kepada Uther, dan bahkan saudara dari Uther yaitu Vortigern pernah berguru ilmu sihir beberapa tahun yang lalu. Perdebatan terjadi karena ada yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Untungnya sang raja segera mengambil tindakan, lalu memutuskan bahwa pembantaian terhadap penyihir dihentikan. Saat pertemuan dibubarkan, Vortigern bersikap sangat aneh, memeluk Uther dengan erat seolah-olah perpisahan. Malam harinya, diketahui bahwa pria itu membicarakan suatu persiapan dengan salah satu prajurit. Lalu sementara Vortigern membawa istrinya ke ruang bawah tanah dan menghabisinya, para pemberontak mulai mengambil alih kastil, menghabisi semua penjaga. Sang raja yang telah mengetahui segera mengevakuasi istri dan anaknya, namun di saat-saat terakhir, ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu berusaha dan berdoa serta dengarkan nasihat orang tua agar hidup kalian sukses dan bahagia. Seperti biasa, saya akan menemani kesuksesan kalian dengan menceritakan sebuah film yang mana kali ini berjudul King Arthur Legend of the Sword. Film ini rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Guy Ritchie, serta dibintangi oleh para aktor, tentu dengan kemampuan akting yang pokoknya begini. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan diri, siapkan kopi, dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Hanya putra Uther yang bernama Arthur selamat dan hanyut bersama perahu sampai ke daerah Londinium. Beberapa wanita yang berprofesi sebagai penyedia layanan baku hantam dalam tanda kutip menemukan perahu tersebut, salah satunya diketahui bernama Lucy. Tanpa mengetahui asal-usulnya, Lucy dan rekan-rekan sepakat membawa bocah malang itu dan membesarkannya. Sementara sang paman mengambil alih tahta, Arthur tumbuh di lingkungan yang keras, sampai-sampai dia mulai melupakan tempat asalnya, yaitu istana. Setiap harinya, Arthur harus menghadapi masalah-masalah dalam hidup seperti kekerasan, kemiskinan, dan kelaparan. Namun seiring berjalannya waktu, Arthur mulai terbiasa. Dia berguru seni bela diri di sebuah dojo yang dipimpin oleh George. Dari sinilah Arthur mulai mengembangkan kemampuan bertahan hidup dan seni mencuri di jalanan. Dia bahkan tidak segan-segan membela para wanita yang mendapat perlakuan kasar ketika sedang melayani. Tahun demi tahun berlalu, kini Arthur telah tumbuh dewasa dan menjadi salah satu kepala preman yang cukup disegani. Namun mimpi buruk masih sering menghantui, terutama tentang momen-momen terakhir di mana orang tuanya dihabisi oleh iblis. Sementara itu, ditampilkan Vortigern yang memerintah kerajaan dengan tangan besi. Dia menghabiskan sebagian besar sumber daya untuk membangun sebuah menara. Pada suatu hari, saat air di sekitar kastil surut, terlihat pedang sakti
seperti Excalibur menancap di atas batu. Para prajurit pun dengan bersemangat melakukan segala cara, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mencabutnya. Khawatir akan keberadaan pedang itu, Vortigern mengunjungi makhluk yang di bawah menara untuk berkonsultasi, yang mana diketahui makhluk-makhluk itu telah membantu dalam mewujudkan impian Vortigern untuk merebut tahta. Hal lain yang diketahui adalah bantuan tersebut tidaklah gratis. Vortigern harus membayar dengan darah orang yang dicintai. Salah satu dari 3 makhluk sihir itu mengatakan bahwa keseimbangan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Kedua sisi kekuatan akan terus tumbuh secara bersamaan. Jadi jika memang menginginkan Excalibur, Vortigern harus menemukan Arthur dan menghabisinya. Arthur sendiri ditampilkan baru saja kembali ke rumah baku hantam, menemui pengasuhnya Lucy untuk menyerahkan beberapa koin, yang mana menurut pengakuan Arthur, koin-koin itu direbut dari kaum Viking yang sebelumnya bertindak kasar terhadap Lucy. Tentu saja hal ini membuat Lucy terkejut, lalu di saat yang bersamaan, seorang komandan prajurit kerajaan bernama Jack menerobos masuk, mengatakan bahwa dirinya dan para pasukan sedang berusaha menemukan seseorang yang menyerang kapal raja. Arthur sebenarnya tidak begitu suka dengan oknum pemerintah, tapi di sisi lain dia tidak bisa membiarkan yang terkasih dalam bahaya. Jadi ketika menemukan seorang pria mencurigakan, Arthur segera menyerahkannya kepada Jack. Bersama rekan-rekan seperjuangan, Backleg dan Wetsig, Arthur kemudian diminta untuk berbincang dengan Jack di ruangan tertutup. Mereka dipaksa untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi seharian ini, tentang coret-coretan simbol kebangkitan sang putra mahkota, serta tentang konflik dengan kelompok Viking. Ternyata Arthur tidak hanya mahir dalam olah tangan, tapi juga lihai dalam menyusun cerita. Semua alibi terdengar mulus dan sangat meyakinkan, namun tak ada satupun yang Jack percayai, terutama tentang Viking. Jack menegaskan bahwa Viking dilindungi langsung oleh sang raja, sehingga sebesar apapun uang suap yang diberikan tidak akan mampu menyelamatkan Arthur dan rekan-rekan dari hukuman. Beberapa hari kemudian, Excalibur sama sekali masih belum tercabut, bahkan tak bergeser 1 senti pun dari tempatnya berada. Hal ini membuat Mercia, salah satu jenderal kepercayaan, khawatir karena setiap harinya kelompok pemberontak semakin kuat dan semakin banyak pula orang-orang yang membenci Vortigern. Seorang pelayan bernama Maggie datang, yang mana dianggap sebagai perwakilan rakyat. Wanita itu mengatakan agar raja tidak perlu khawatir karena sama halnya seperti Maggie, sebagai rakyat yang baik tentu saja akan selalu mencintai rajanya. Puas dengan pernyataan tersebut, sang raja pun memerintahkan Mercia untuk lebih fokus dalam melakukan perburuan keturunan Uther serta pembangunan menara. Saat tengah malam, Arthur dibangunkan oleh rekan-rekan. Mereka melaporkan tentang para prajurit kerajaan sedang melakukan perburuan. Arthur pun segera bersiap untuk pergi meninggalkan kota. Namun sangat disayangkan, di tengah jalan ia dihadang oleh prajurit karena terlihat mencurigakan, maka jagoan kita pun langsung dibawa ke benteng Camelot. Setibanya di sana, terlihat pria-pria sudah mengantri dan dipaksa untuk mencabut Excalibur. Tak ingin membuang-buang waktu untuk suatu kekonyolan, Arthur pun segera memotong antrian dan maju ke depan. Seorang komandan memberikan instruksi ala kadarnya karena merasa yakin bahwa hasilnya sama saja. Namun, beberapa waktu kemudian, saat terbangun, Arthur mendapati diri sedang berada di dalam penjara, dan tak lama berselang, Vortigern datang menghampiri untuk berbincang-bincang. Sang raja menerangkan bahwa peristiwa sebelumnya membuktikan Arthur adalah putra dari Uther Pendragon. Arthur tidak bisa mengelak karena sang raja telah mengirim prajurit untuk menyelidiki rumah baku hantam, dan di sana mereka tidak hanya mendapatkan informasi, tapi juga tabungan Arthur yang dianggap sebagai ambisi sekaligus ancaman bagi tahta Vortigern.
Di tempat lain, seorang pria anggota pemberontak bernama Rubio membawa seorang penyihir wanita untuk menemui mantan anggota dewan Sir Bedivere. Penyihir itu mengaku bahwa dirinya dikirim oleh Merlin untuk menjadi pembimbing Arthur, tapi karena tidak mungkin bisa melakukan tugas itu sendiri, si penyihir mengajak Bedivere untuk bergabung. Adegan kemudian maju ke beberapa waktu kemudian, di mana semua rakyat telah berkumpul untuk diperkenalkan kepada sang putra mahkota yang seharusnya menjadi raja atau mereka menyebut sebagai raja terlahir. Vortigern sengaja melakukan hal ini demi mendapatkan rasa hormat dari ketakutan rakyat. Selain itu, Arthur juga dipaksa menyerah. Jika berani menolak, maka beberapa wanita lain dari rumah baku hantam akan bernasib sama seperti Lucy. Kehadiran Arthur dianggap sebagai perusak perdamaian. Oleh karena itu, jagoan kita harus segera dilenyapkan. Namun, sangat mengejutkan, tiba-tiba saja suasana menjadi sangat kacau. Kesempatan tersebut segera dimanfaatkan oleh para wanita pelayan baku hantam dalam tanda kutip untuk melarikan diri. Sementara Arthur dipaksa untuk ikut bersama dengan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh penyihir atau mereka menyebutnya Meg, dan berakhir dengan suatu aksi yang nekat. Akhirnya Arthur tiba di markas rahasia para pemberontak, di mana dia bertemu dengan Bedivere dan secara mengejutkan si buronan yang juga mantan anggota dewan bernama Gusfat juga ada di sana. Keduanya menjelaskan bahwa wilayah tempat tinggal Arthur telah dibakar sehingga tidak bisa pulang. Selain itu, mereka juga mengungkapkan niatnya membawa Arthur, yaitu ingin mengetahui apa yang bisa Arthur lakukan dengan Excalibur. Arthur berpura-pura menolak kekerasan lalu menyerang secara tiba-tiba, tapi tak lama berselang beberapa jam kemudian, tokoh utama kita terbangun akibat mimpi buruk yang acap kali menghantui. Di ruangan itu, dia menyadari keberadaan Meg yang sepertinya sedang melakukan ritual. Terungkap bahwa dalam mimpi buruk kali ini, sang ayah mencoba memberikan pedang, yang mana menjelaskan tentang bekas luka pada telapak tangan Arthur. Meg mengatakan bahwa Arthur telah menolak pedang, yang mana menimbulkan keraguan bahwa Arthur adalah raja yang dinantikan. Namun di sisi lain, untuk membuat Arthur menerima pedang Excalibur-nya, Meg menawarkan cara melenyapkan mimpi buruk, yaitu dengan membawa Arthur menuju ke Darklands. Beberapa waktu kemudian, Arthur ditinggalkan di suatu pulau terpencil. Setelah Meg menjelaskan sedikit tentang misi, yaitu mencapai menara dan menyentuh batu pada altar dengan menggunakan Excalibur. Arthur sebenarnya tidak terlalu ambil pusing karena menganggap ini sama saja dengan camping santai, tanpa menyadari makhluk-makhluk mengerikan yang menghuni pulau itu. Adegan maju lebih cepat menampilkan beberapa hari kemudian. Setelah berhasil bertahan dari segala macam ujian, Arthur akhirnya berhasil mencapai puncak sebuah menara tua lalu meletakkan pedangnya di atas altar. Seketika ia merasakan efek dari sihir yang membuka ingatan secara penuh tentang malam mengerikan ketika orang tuanya dihabisi oleh iblis. Terungkap bahwa Excalibur menancap di punggung Uther yang segera menjadi batu, lalu tenggelam ke dasar sungai. Kemudian terungkap pula bahwa iblis yang menghabisi orang tua Arthur adalah Vortigern yang menggunakan kekuatan sihir. Ya, dialah yang mengatur semua rencana jahat untuk merebut tahta.
Setelah terbangun, Arthur menyadari bahwa menara tua sebelumnya sama dengan yang dibangun oleh Vortigern di Camelot. Meg mengkonfirmasi sekaligus menjelaskan bahwa Vortigern akan menjadi sekuat Mordred ketika berhasil menyelesaikan pembangunan menaranya, dan itu menjadi alasan kemunculan Excalibur setelah bertahun-tahun menghilang. Selain itu, kebenaran lain juga diungkap oleh Bedivere bahwa Vortigern lah yang memulai perang melawan penyihir dengan membuat kesepakatan bersama Mordred untuk berbagi kekuasaan jika seandainya Uther terbunuh. Saat kembali ke markas rahasia, ternyata rekan-rekan seperjuangan telah menanti, mengkonfirmasi bahwa rumah baku hantam dalam tanda kutip telah benar-benar dihancurkan oleh Jack dan Mercia. Mereka berhasil menyelamatkan para wanita dan beberapa teman, tetapi sebagian besar dari mereka melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. Tentu saja berita ini membuat Arthur sangat marah. Dia bersumpah akan membunuh Vortigern untuk membalas dendam. Setelah memperkenalkan rekan-rekan seperjuangan kepada kelompok pemberontak, semuanya pun mulai mengatur rencana. Gusfed mengatakan bahwa mereka harus mengadakan pertemuan dengan Lord atau Tuan Tanah atau Baron, membujuk mereka demi mendapatkan dukungan. Tetapi Arthur menolak karena itu hanya buang-buang waktu. Para bangsawan tidak akan pernah mau menerima Arthur sebagai raja karena status Arthur adalah gembel tampan idaman. Jadi lebih baik memanfaatkan dukungan rakyat jelata, dan rencananya adalah memancing Vortigern keluar meninggalkan istana menuju ke Londinium dengan cara menghancurkan semua hal yang dapat mendukung pembangunan menara. Suatu siasat cerdas dari Arthur. Beberapa waktu kemudian, mereka pun mulai menenggelamkan perahu-perahu yang membawa batu, membebaskan anak-anak dan remaja yang digunakan sebagai budak, lalu membakar gudang makanan. Dan ya, ini benar-benar berhasil membuat Vortigern menjadi berang, sehingga terpaksa membuat kesepakatan dengan Viking untuk mendatangkan budak. Komandan Viking mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tahta Vortigern. Tentu saja, kemarahan sang raja menjadi berkali-kali lipat, dan akhirnya mau tidak mau dia mengadakan pertemuan dengan semua baron di Londinium dengan tujuan memperkuat pertahanan. Beberapa waktu kemudian, Maggie tiba di markas tempat persembunyian pemberontak, memberikan informasi tentang pertemuan yang akan diadakan sang raja. Ya, Maggie sebenarnya juga adalah anggota pemberontak yang ditempatkan di istana sebagai mata-mata. Informasi dari Maggie membuat Arthur dan rekan-rekan berinisiatif untuk menghabisi Vortigern, karena inilah saat-saat yang paling tepat untuk melakukannya. Namun sebelum itu, mereka harus lebih dulu mengatur rencana, menyiapkan bangunan yang cocok, serta memilih siapa pemanah terbaik di antara anggota. Berdasarkan ketepatan dan jarak, diketahui Gusfed masih menjadi yang terbaik. Ketika hari yang dinantikan tiba, Arthur menyadari bahwa semuanya sangat sesuai dengan rencana dan bahkan terlihat terlalu mudah. Terungkap bahwa semua telah diatur oleh Vortigern. Sang raja ternyata telah mengetahui apa yang dilakukan Maggie, sehingga memanfaatkan situasi untuk menjebak pemberontak. Ya, pria yang turun mengenakan pakaian raja adalah orang lain. Meskipun dugaan Arthur terbukti benar, namun Gusfed tetap melepaskan tembakan bukan ke raja palsu, melainkan ke arah Mercia, dan segera tindakan itu memicu kekacauan dan pertempuran sengit antara pemberontak melawan prajurit kerajaan. I didn't miss anyone. Setelah Rubio mengorbankan diri demi menahan para prajurit, Arthur dan rekan-rekan tiba di dojo George dan segera meminta semuanya untuk masuk ke dalam lubang agar bisa melarikan diri. Namun tak ada satupun yang mau melakukan hal itu karena mereka bukanlah pengecut.
Kejadian yang luar biasa ini disaksikan oleh sebagian besar penduduk dan membuat mereka terkagum-kagum. Setelah itu Arthur dan para pemberontak bersembunyi di rumah yang menjadi tempat aman sembari menunggu Blackleg dan putranya Blue datang. Sekilas ditampilkan suasana di luar yang dilanda kerusuhan. Ini akibat dari melihat bagaimana dahsyatnya kekuatan Arthur dan semua meyakini bahwa Arthurlah raja yang sebenarnya. Beberapa jam kemudian, Blue datang membawa Blackleg yang terluka. Menyadari diri hanya akan menjadi beban, Blackleg meminta Arthur untuk pergi dan membawa Blue ikut serta. Namun bocah itu malah kembali lagi ke rumah aman yang mana ternyata tempat itu telah dikepung oleh Vortigern. Sebisa mungkin ayah dan anak itu mengelak dari pertanyaan tentang hubungan sampai akhirnya Arthur datang untuk menyandera sang komandan agar Blackleg dilepaskan. Namun sangat disayangkan, semua tak sesuai harapan. No! Friend. Blue dipaksa untuk meninggalkan sang ayah yang dihabisi dengan kejam. Tak hanya itu, sang raja juga memerintahkan prajuritnya untuk membantai siapapun yang terlibat dalam kerusuhan. Ketika kembali ke hutan, Arthur menyesali gugurnya para rekan seperjuangan sehingga memutuskan untuk membuang Excalibur yang dianggap sebagai pembawa petaka. Segera setelah itu, Excalibur disambut oleh peri danau. Lalu ketika Arthur terjatuh di lumpur, peri danau menangkap Arthur, menariknya ke dasar, lalu menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh Vortigern jika Arthur tidak menghentikannya. Semua penglihatan tersebut mengubah Arthur sehingga kini dia benar-benar yakin untuk menerima takdir sebagai raja sekaligus menerima pedang yang diwariskan sang ayah serta akan mempercayai bimbingan dari Meg. Lalu beberapa waktu kemudian para pemberontak menemukan Arthur dan segera membawanya. Sementara itu ditampilkan Vortigern yang ternyata menangkap dan menyiksa Rubio sampai-sampai mau mengatakan lokasi persembunyian kelompok pemberontak. Kembali ke jagoan kita yang mengetahui bahwa kerusuhan menjadi semakin meluas, tak hanya di Londinium, tapi juga di seluruh negeri. Arthur mengatakan bahwa dirinya telah siap, bahkan tanpa ragu, menegaskan tujuan mereka adalah mengambil alih kastil. Namun sebelum itu, semuanya sepakat kembali ke markas untuk mengatur rencana. Alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan semua orang tewas. Salah satu komandan kerajaan bernama John menjelaskan apa yang terjadi sekaligus menyampaikan pesan dari sang raja bahwa Arthur dan semua pemberontak harus sudah berada di kastil sebelum malam atau sang raja akan mengeksekusi Blue dan Meg. Tak ada pilihan selain menuruti, namun tetap menggunakan strategi. Yang hadir di istana dengan membawa Excalibur adalah Bedivere untuk memastikan para sandera masih hidup. Sedangkan Arthur masih dalam perjalanan yang mana diperkirakan akan tiba besok pagi. Untungnya Vortigern menerima alasan itu dan menukar Excalibur dengan Meg. Saat Meg bergabung kembali dengan kelompok, sang penyihir memutuskan untuk membangkitkan keberanian dari dalam diri Arthur dan ritual tersebut diawali dengan munculnya seekor ular. Beberapa jam kemudian, Arthur akhirnya tiba di istana, sementara Meg memanggil elang yang secara diam-diam membawa ular untuk menyusup. Arthur kemudian dipertemukan oleh Vortigern, dan ketika hendak mengeksekusi Arthur, sang raja melihat ular dan segera menebasnya. Ini membuat Excalibur menancap kuat pada tiang. Kemudian, di saat yang sama, Meg mengirim ular raksasa yang menghancurkan segalanya kecuali Arthur. Sementara itu ditampilkan kelompok pemberontak menambah kekuatan tempur dengan melepaskan para tawanan. Lalu ditampilkan Vortigern yang berhasil menyelamatkan diri dari ular raksasa. Dia mengingat tawaran iblis yang menghuni ruang bawah menara, menawarkan kekuatan dan harga mahal yang harus dibayar untuk kekuatan tersebut. Oleh karena itu, segera sang raja menemui putri sematawayangnya lalu melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan terhadap sang istri. Kembali ke jagoan kita yang sedang menghadapi serbuan prajurit dengan penuh percaya diri. Arthur menggenggam pedang, mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Excalibur yang mana membuat para prajurit menyerah.
Misi berjalan dengan sukses. Kini istana telah direbut, namun Arthur masih harus berhadapan dengan sang paman, Vortigern. Saat berada di dalam menara, Excalibur pun tiba-tiba bereaksi terhadap sihir sehingga memindahkan Arthur ke puncak menara yang berada di dunia lain, di mana Vortigern telah menanti dalam wujud iblisnya. Karena kondisi menara yang hampir selesai, ditambah ritual pengorbanan yang dilakukan, Vortigern telah menjadi benar-benar kuat, sehingga dengan mudah mengalahkan Arthur dan menyatakan bahwa Excalibur adalah miliknya. Tiba-tiba saja, mantra Meg mulai bekerja, membuka kembali kenangan mengerikan. Namun ada sesuatu yang berbeda, seolah Uther berbicara langsung bahwa Arthur telah menjadi orang yang layak untuk memiliki Excalibur. Hal ini segera membuat Arthur bangkit dan menyatukan kekuatan dengan pedang sakti. Lalu pertarungan pun dimulai kembali. Sebuah serangan pamungkas membuat Vortigern tumbang dan kembali ke wujud semula. Arthur sangat berterima kasih. Kejahatan yang dilakukan sang paman memang membuat hidup Arthur menderita, tapi berkat itu semua, Arthur bisa mempelajari makna kehidupan sehingga menjadi lebih kuat dan bijaksana. Sihir kembali membuat Excalibur bereaksi sehingga membawa Arthur ke Camelot. Keesokan harinya, Arthur dan rekan-rekan serta rakyat mengadakan upacara penghormatan kepada para pejuang yang telah gugur. Lalu film pun ditutup dengan menampilkan beberapa adegan di mana Arthur menunjukkan sebuah meja bundar kepada para rekan kepercayaan dan mengangkat mereka sebagai ksatria. Sedangkan Gus Fat Bill mendapatkan kehormatan untuk mengangkat Arthur sebagai raja yang baru. Itu semua disaksikan dari kejauhan oleh Meg sebelum pergi. Lalu ditampilkan juga pada suatu hari, kelompok Viking datang meminta Arthur untuk melanjutkan kesepakatan seperti yang disepakati Vortigern tentang perbudakan atau perang akan terjadi. Namun Arthur sama sekali tidak gentar dan malah memberikan suatu nasihat bijak. Jika bisa berteman, mengapa harus bermusuhan? Sembari mengingatkan para Viking tentang kekuatan yang Arthur miliki. Akhirnya, para Viking pun berlutut, mengakui Arthur sebagai Raja Inggris yang baru dan sekaligus sebagai sekutu. Mampukah Arthur memelihara kedamaian yang berhasil ia capai? Dan tamat. Siapa yang tidak pernah mendengar tentang Raja Arthur? Tak sedikit film-film yang telah mengadopsi ceritanya, namun sepertinya tidak dengan film ini, karena nyaris tidak mengikuti kisah yang diketahui orang banyak tentang sang raja. Ya, dalam film ini, perjuangan Arthur untuk menjadi seorang raja diceritakan dengan gaya yang seru dan cepat, dibantu oleh kelompok pemberontak dan penyihir untuk menggulingkan penguasa yang zolim. Berikut saya jabarkan. Ini cukup mengejutkan karena Camelot telah ada sejak awal cerita. Jika pada kisah sebenarnya, Camelot adalah sebuah istana megah yang didirikan oleh Raja Arthur. Sedangkan dalam film ini, Camelot adalah sebuah benteng yang terletak di pegunungan Inggris, menjadi pertahanan terakhir manusia atas serangan kaum penyihir yang dipimpin oleh Mordred. Nah, pada kisah sebenarnya, Mordred ini adalah keturunan Arthur. Namun dalam film Legend of the Sword, Mordred adalah penyihir terkuat dan terjahat yang dihabisi oleh Raja Uther demi menyelamatkan umat manusia. Arthur sendiri pada saat itu masih sangat muda dan sepertinya masih belum memahami betul tentang apa yang terjadi. Terungkap bahwa paman Arthur yaitu Vortigern bersekongkol dengan Mordred untuk memulai perang. Mordred membagikan beberapa rahasia sihir kepada Vortigern, khususnya tentang membangun menara sihir di Camelot yang mirip dengan menara sihir para Mages, yang mana menjadi pusat kekuatan. Ketika Mordred gagal menghabisi Uther, Vortigern beralih ke rencana lain dengan meminta bantuan makhluk sihir disebut Sirens untuk mendapatkan kekuatan yang bisa mengalahkan Uther.
Ini juga berbeda dengan kisah-kisah klasik seperti dalam Excalibur. Arthur dalam film Legend of the Sword terlahir dari pernikahan bahagia Raja Uther dengan Ratu Elsa saat peristiwa pemberontakan terjadi. Arthur berhasil lolos dengan perahu, alih-alih diselamatkan oleh Merlin dan dibesarkan oleh kesatria bernama Sir Ector. Dalam film ini, Arthur ditemukan oleh para wanita pelayan baku hantam dalam tanda kutip dan dibesarkan di rumah mereka. Silsilah keluarga Arthur dalam film ini juga sama sekali tidak rumit. Seperti yang telah saya jelaskan, Arthur adalah putra dari Uther dan Elsa, memiliki seorang paman psikopat bernama Vortigern. Tidak seperti dalam kisah lainnya di mana Arthur memiliki saudari tiri bernama Morgana. Oh ya, di sini Arthur memiliki sepupu, yaitu Ketia, nggak pakai K, tapi sepertinya mereka tidak saling mengenal ketika dewasa. Pedang legendaris yang merupakan senjata terkuat dan juga memiliki peran penting dalam film ini. Pedang ini ditempa oleh Merlin dari tongkat sihirnya sendiri di Menara Magis sebagai senjata Uther Pendragon untuk menghadapi Mordred dalam perang. Setelah diciptakan, Excalibur diberikan kepada Peri Danau atau di sini disebut Lady of the Lake dan kemudian kepada Uther. Pedang itu telah disegel sehingga hanya Uther dan keturunannya lah yang bisa menggunakan. Lah, terus Vortigern gimana, Bang? Ya, Vortigern juga bisa menggunakan karena dia memiliki darah Pendragon. Hanya saja dia harus menghabisi Arthur terlebih dahulu untuk mengklaim pedang tersebut, sama seperti tahta. Hal yang menarik menurut saya adalah cara mengakses kekuatan di dalam Excalibur, yaitu menggenggam dengan kedua tangan. Dengan itu, si pengguna dapat bergerak sangat cepat, serta Excalibur menjadi sangat tajam sehingga dapat membelah benda apapun, bahkan sihir. Selain itu, legendanya juga menarik bahwa batu di mana pedang tertancap sebenarnya adalah Uther. Jadi bisa dibilang, meskipun telah meninggal dunia, tapi Uther tetap menjaga Excalibur agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tidak dijelaskan secara spesifik kapan tepatnya kejadian King Arthur dalam film ini. Namun Inggris dalam film ini adalah semacam negeri fantasi atau negeri ajaib. Terdapat sejumlah makhluk-makhluk kuno magis yang berukuran sangat besar seperti gajah, ular, serigala, dan juga ada nimfa, semacam roh dari alam yang biasanya menghuni hutan atau danau. Bahkan terdapat pulau magis yang disebut Darklands, merupakan tempat tinggal para makhluk magis di mana Arthur menjalani suatu ujian dalam upaya membangkitkan keberanian. Ya, para pria yang menjadi kesatria Arthur dalam film ini sangat jauh dibandingkan legenda-legenda kesatria dari abad pertengahan. Yang merupakan kesatria sebenarnya adalah Bedivere dan Gusfed yang dulunya adalah anggota Dewan Raja Uther. Selain dari itu, semuanya adalah rekan seperjuangan Arthur dalam menghadapi hidup dan selanjutnya bersama-sama Arthur memicu revolusi untuk melawan Vortigern. Ketika berhasil mengambil alih tahta, Arthur mengangkat rekan-rekannya menjadi kesatria dan mereka menjadi Sir Percival, Sir William, dan Sir George. Pada akhir film terlihat meja bundar masih belum selesai, membuat para rekan-rekan bertanya apa sebenarnya fungsi dari meja tersebut. Legend of the Sword dimaksudkan untuk menjadi film pertama dari 6 film yang telah direncanakan. Jika film-film selanjutnya diproduksi, maka akan ada kesempatan untuk memperkenalkan karakter-karakter baru seperti Lancelot, Galahad, atau Morgana ke dalam kisah baru ini. Meskipun tidak diketahui pasti bagaimana nantinya karakter-karakter itu akan muncul, tapi mungkin saja akan ada kejutan yang menarik. Sayangnya, film ini tidak meraup keuntungan seperti yang diharapkan, ditambah lagi tidak mendapat sambutan baik dari para kritikus karena tidak setuju dengan alurnya yang begitu cepat serta menghilangkan banyak hal-hal klasik di dalamnya. Jadi ya, Arthur Universe yang telah direncanakan terpaksa dikubur dalam-dalam. Sangat disayangkan memang, padahal saya pribadi malah berharap ada lanjutannya karena perbedaan dari kisah-kisah klasik ini memberikan sesuatu yang fresh dan layak untuk dikembangkan. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!